Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Ibrahim Al-Hamdulillah tentang satu belum makan. Yang saya hormati pula ibunya Hajah Maryam Al-Hamdulillah yang dirahmati Allah SWT. Yang saya hormati Al-Ustaz pembimbing kita dan Ibu Bapak Selamat Setiawan, dan yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik santri Pondok Pesantren Al-Fikri yang pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan yasin tahlil doa bersama untuk kirim doa kepada leluhur guru-guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan amal baik dari beliau guru-guru kita diterima oleh Allah SWT dan dilipat gandakan amal baiknya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat ilmu berkahnya, berkahnya di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada ibu santri semuanya, bahwa pada malam hari ini setelah tahlil tadi punya Maria Lupa memberikan dawuh bahwa Pak Sigit untuk bisa memberi motivasi kepada dari semuanya. Sebenarnya untuk motivasi pada saat ini kita kembalikan kepada adik-adik semuanya. Apa yang kemarin diberikan perintah dawuh dari Bunyai Maria Lupa masih ingat? Yang pertama apa? Ya, piket ya, piket kamar, jadi kamar yang petugas kamar satu siapa kemarin? Yang kedua siapa? Ya, sudah dilaksanakan atau belum? Atau akan dilaksanakan? Atau hanya janji? Sudah dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, kemudian ada pesan lagi apa kemarin? Ingat ya, ada 4 atau 5 kalau Pak Sigit nggak lupa. Apa? Sholat subuh berjamaah. Ada yang terlambat, ada yang tidak sholat, ada. Kalau yang tidak ada, Pak Wawan dicatat nih. Karena pesan kemarin 3 kali mangkir sholat subuh, hukumannya taksir apa? Gundul sama begitu ya. Ada satu yang tidak sholat subuh. Kemudian di saat sholat berjamaah, santri-santri harus ikut wiridan dan tidak boleh guyonan atau bahkan lari-larian, duduknya merong madep ke belakang, ya kan? Malah ngejak ngomong sama jamaah yang ada di Akpol itu siapa, itu mas siapa. Akhirnya kemarin dipanggil sama Rudin sama Pak Hairul di rumahnya. Dan kalau setiap hari seperti itu santri, berarti adik-adik semuanya tidak mencerminkan pribadi santri. Belum bisa dikatakan sebagai santri kalau sholatnya tidak betul, tidak benar tata cara sholatnya. Masa sholatnya harus ngenteni komat dulu baru mulai, ya masa sholat ngenteni koncone blinga-blingo. Kalau kita sudah menghadap ke kiblat, imamnya sudah siap, lalu dan kita rapatkan sopnya, dipenuhi dulu sop yang baru
ngajari dewi bermetune paling pertama, bukan seperti itu. Semakin kita sholat jamaah, sofnya yang paling depan, itu pahalanya banyak, lebih banyak. Ya, ibaratnya kalau kita dapat hadiah itu door prize-nya itu mobil, yang baris kedua door prize-nya motor, yang baris ketiga door prize-nya sepeda, yang baris keempat ya dapat door prize. Kira-kira pilih yang mana? Iya, pilih yang pertama kan. Makanya kita berlomba-lomba untuk barisan yang paling depan untuk sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah yang baik 27 ganjaran ditambah sholatnya paling depan. Tidak di depan imam, ya, belakang imam, tapi sholat yang pertama itu bagus. Apalagi sholatnya, gerakannya, bacaannya, niatnya betul, rapi, tenang, dan setelah sholat wirid dan bersama dipimpin oleh imamnya. Kira-kira nyaman gak? Nyaman kan? Apalagi ini dilakukan rutin. Adik-adik santri yang mukim di sini bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian mungkin kalau luhur belum pada pulang ya, asal ada yang sudah pulang berjamaah. Maghrib apalagi setelah maghrib jamaah, setelah itu mujahadah dipimpin oleh Bapak Ustadz Hanifudin, ya kan, membaca Quran bersama. Setelah itu sholat isya berjamaah. Setelah itu lagi kita nanti makan bersama. Baru setelah itu kita ngaji qiraat bersama dan ngaji bersama, kan? Kemudian yang ketiga, pesan dari Bu Nyai Mari apa? Ingat ya, kejujuran. Jujur dalam hal apa? Semuanya sederhana tapi berbobot. Sudah utuh, sudah padahal berlomba ngentuk. Sudah mandi, sudah padahal nggak mandi. Terutama subuhan. Raup kok ilerese, melerese, ya kan? Lodo. Bilangnya sudah mandi. Alasannya apa? Anti shock. Kalau kita mandi pagi itu sangat enak sekali, ibadah itu segar. Ya, apalagi mandi sebelum subuh, itu hebat sekali. Enggak dingin tapi hangat nanti, sehat dan bisa menjernihkan pikiran kita di saat kita di sekolah. Kemudian setelah sholat subuh, adik-adik jangan tidur lagi, macam lagi. Bangun tidur sebelum subuh langsung ditata tempat tidurnya, dirapikan selimutnya, bantal gulingnya dikembalikan kepada tempatnya, dan setelah itu langsung giliran mandi. Ya, ada yang mempersiapkan bukunya dulu untuk persiapan sekolah. Setelah itu sholat berjamaah baru ngaji. Kalau nyandak ngaji dulu ngaji, kalau nggak nyandak bisa sarapan terlebih dahulu. Yang penting setelah subuh, habis subuh, ya, apalagi sekarang ada ngaji setelah subuh. Jadi adik-adik harus bisa mengikuti dan mengatur jadwalnya sendiri-sendiri yang sudah ditentukan oleh pengurus dan pembimbing pondok pesantren Al-Fikri. Alhamdulillah santri-santri kita saat ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan nambah. Alhamdulillah. Dan Pak Sikir juga tambah semangat karena yang ngaji qiraati, ya, adik-adik itu sudah Al-Quran semuanya. Qiraatinya sudah jilid berapa? Ada yang 8, ada yang sudah khatam, ya kan? Pak Sikir baru belajar jilid 1 sama jilid 2. Alhamdulillah diajar sama Pak Wan juga. Pak Sikir gak malu sama adik-adik semuanya. Pak Sikir gak bisa ngaji, pengen belajar, pengen bisa, gimana caranya? Kalau kita menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat, betul kan? Tuntutlah ilmu sejak kita dari kandungan sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Jadi intinya menuntut ilmu itu ada batasnya. Dari kecil sampai tua itu kita harus menuntut ilmu terus. Tidak hanya menuntut ilmu itu setelah SD, SDK, SD, SMP, SMA tamat. Sudah nggak menuntut ilmu lagi, tidak. Bekerja itu masih belajar kita.
itu manfaatnya banyak sekali di saat kita nanti keluar dalam pondok. Setelah kita keluar dari pondok, kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita, para pembimbing dan pengurus pondok kita, itu insya Allah pahalanya mengalir, yang mengajari mengalir pahalanya untuk beliau, yang kita sendiri mendapat ilmu barokahnya dari guru-guru kita. Oke, tolong. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, apa? Masih ingat nggak? Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Sandal yang awut-awutan ditoto disik-disikan, tempat sampah yang berantakan dirapikan, kotorannya dibuang di depan, bekas cuci piring. Yang kalau Anda makan, biasakan setelah makan perabotannya sendiri-sendiri dicuci masing-masing. Jangan membebankan berat kepada guru kita. Kalau dipunyai Maria Rufat tiap pagi ke sini, cuciannya berantakan, piringnya kotor banyak, tempat tidurnya berantakan. Malu gak kita? Yang tidur kita, yang membersihkan, membereskan guru kita, itu kualatnya minta ampun. Makanya jadi dengan adanya di pondok, kita melatih kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keikhlasan. Di saat kita disuruh ataupun tidak disuruh, adik-adik harus tetap istiqomah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Yang terakhir apa? Masih ada yang ingat? Kok enggak ingat? Tapi kan sudah dari semua. Ya intinya pesan taktiknya ini. Apapun yang ada di dalam pondok ini milik kita semuanya. Bangunannya, tempatnya yang sudah megah seperti ini, apalagi konsumsinya, kita makannya nggak pernah terlambat, ya kan? Beras berkarung-karung, ya, mau minum dingin ada, mau minum hangat tinggal godok ada. Enak banget kita pondok di sini. Coba bayangkan kalau Anda pondok di daerah yang pelosok terpencil, yang jauh sama tempat jualan, kira-kira kerasa enggak? Alhamdulillah kita di kota ada pondok pesantren ini bersyukur sekali. Pak Sigit itu kepengen dari dulu kecil, Pak Sigit itu pengen mondok, tapi tidak boleh sama orang tua, tidak boleh. Adapun alasannya apapun, akhirnya apa? Pak Sigit belum. Dan akhirnya cita-cita Pak Sigit baru tercapai tuanya ini saat ini. Pasti sudah tua sekarang, anaknya pasti sudah besar-besar, ya kan? Masih denda, kelas 3, Mbak Yaba kelas 6. Sudah besar, Pak Sigit baru sekarang merasakan nikmatnya di pondok. Dan Anda yang masih kecil-kecil ini masih sekolah, kalau di pondok gak merasakan nikmat, berarti ilmunya belum masuk ke adik-adik semuanya. Insya Allah di pondok itu memang tidak ada yang enak. Semua itu kita latihan penggemblengan, digodok di kawah candro di muko. Kalau IDW itu dimasak, digodok dan kebual. Dan kebual dari apa? Dari nafsu kita sendiri, ya. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita sendiri, bisa dikatakan santri yang hebat, santri yang handal, ya. Kira-kira bisa dimengerti pesan dari Pak Sigit, ya. Yang penting satu, hormati guru kita, taklimi guru kita, saling menghargai teman satu dengan teman yang lainnya. Yang besar melindungi yang kecil juga jangan membuat jengkel yang besar. Jangan bicara yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak ada manfaatnya, mending lebih baik diam, ya.
lebih baik diam daripada kita berkata yang tidak baik. Berkata yang tidak baik itu tidak hanya hal yang jorok. Misalnya kita manggil teman dengan nama sapaan, bro, yes, good, yes, ya. Nama orang tua maka dipanggil itu nggak boleh. Panggillah nama teman-teman kita, nama yang terbaik. Apa yang diberikan nama kita kepada dari orang tua kita, itulah nama-nama yang terbaik pilihan dari orang tua kita untuk kita. Masa jenenge apik-apik kok undangane ra jelas. Ya, jangan. Yang penting di pondok kita itu dididik untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sehat, dan punya rasa tanggung jawab, bisa tahu ilmu agama, bisa tahu ilmu umum, ya, bisa merasakan nikmatnya olahraga, semuanya bisa. Yang pondok itu kita seperti tentara, ya kan? Tentara yang bisa berenang, bisa terjun payung, bisa lari, ya kan? Bisa perang, semuanya kita harus bisa. Apa yang dididik di pondok sama Pak Yai Tikro, sama pengurusnya Pak Ustadz Rika, Pak Ustadz Selamat Setiawan, Pak Ustadz Ali Budi, ya tolong dengan untuk melatih diri kita untuk menjadi yang serba bisa, serba handal. Gawe kandang pitik, ngopeni pitik, ya kan? Ya makani ayam kan seperti itu. Bersih-bersih, nyapu, nyuci piring, semuanya bisa. Jadi setelah kita nanti keluar pondok, kita tidak bingung nanti. Wah, aku tahu menjaga kain, bisa. Oh, aku sudah pernah melakukan itu, bisa. Seperti itu, ya. Tidak ada kata rugi, tidak ada kata terlambat untuk